Saudara, di tengah sakit yang berat dan lama, apakah iman cukup untuk menyembuhkan? Mari kita belajar firman hari ini. Mari berdoa. Tuhan Yesus, kami mau belajar firman-Mu. Jadikanlah kami pendengar dan pelaku firman yang setia. Tolonglah kami untuk mengerti apa yang Tuhan mau untuk kami kerjakan. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Mari kita membaca Injil Markus pasal 5 ayat 30 hingga 34. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Saudara, perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun ini memberanikan dirinya dengan penuh keyakinan untuk menerobos orang banyak yang sedang berdesak-desakan untuk berjumpa Yesus. Dia percaya bahwa di dalam Yesus dia akan mendapatkan kesembuhan. Dan itu terjadi ketika dia menjamah jubah Yesus, dia betul-betul disembuhkan. Kisah ini tidak menyepelekan proses medis dalam upaya-upaya pengobatan, tidak. Tetapi kisah ini mau mengajari kepada kita bahwa dalam semua upaya dan kerja keras kita, apapun itu, perkenanan Tuhanlah, berkat Tuhanlah yang menjadikan semuanya berhasil. Dari kisah ini kita belajar bahwa Tuhan Yesus berkenan atas segala upaya yang dilakukan oleh perempuan yang sakit pendarahan ini, sehingga dia mendapatkan kesembuhan. Ketika Tuhan Yesus bertanya, siapa yang menjamah jubahnya? Pertanyaan ini bukan karena ia tidak tahu ada orang yang menjamah dan dia tidak tahu siapa orang itu, bukan. Tetapi pertanyaan ini adalah kesempatan untuk mengundang si perempuan yang sakit pendarahan itu untuk tampil ke depan dan berjumpa Tuhan. Maka kata Tuhan Yesus kepadanya, "Imanmu telah menyelamatkan engkau." Tuhan tidak hanya menyembuhkan sakitnya secara fisik, tetapi Tuhan menyembuhkan dia dan menganugerahkan selamat atas hidupnya. Maka saudara, dari kisah ini kita belajar bahwa dalam segala upaya kita untuk melakukan sesuatu, entah menghadapi gumul atau mengejar cita-cita dan harapan, semua kerja keras kita, kemujuran, berkat, keberhasilan adalah pemberian Tuhan. Perkenanan Tuhanlah yang membuat kita mendapatkan berkat, mendapatkan keuntungan, mendapatkan keberhasilan. Sebab itu, ketika kita bergumul, kita perlu mencari Tuhan. Kita boleh melakukan segala upaya medis yang kita mampu, tetapi ingatlah, libatkan Tuhan dalam semuanya, sebab berkat Tuhanlah yang menyembuhkan kita. Ataupun ketika kita mengupayakan segala sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita harapkan, kita bekerja keras, tapi jangan pernah lupa untuk melibatkan Tuhan dalam semua upaya kerja kita. Sebab berkat Tuhanlah yang membuat kita berhasil. Jadi kalau ditanyakan, apakah iman cukup bagi kita? Iman sangat dibutuhkan untuk membuat kita melihat kemujuran datang dari Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk iman yang selalu Engkau berikan bagi kami. Biarlah kiranya dalam segala keadaan hidup Tuhan tambahkan keyakinan kami, supaya kami tidak pernah kehilangan pengharapan di dalam Engkau, tetapi dalam segala upaya menjalani hidup yang kami lakukan, kami melihat Tuhan menyertai untuk memberkati. Amin. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan